Iya, shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Seperti tadi sudah di spill oleh WL, ya, bagaimana tema hari ini adalah panggilan untuk terlibat. Dan sepertinya Bu Ning sudah paham maksudnya terlibat apa. Tentunya bukan terlibat perang Israel dan Iran, ya, yang lagi heboh sekarang. Ya, mereka saling memberi dan saling menerima, ya, luar biasa, ya. Jadi memang kondisinya di sana lagi panas, ya. Tapi bukan itu yang kita mau terlibat, tetapi kita mau terlibat di dalam pelayanan, gitu ya. Dan saya yakin dan percaya khotbah saya minggu lalu dalam hari Pentakosta masih ingat Bapak Ibu, ya. Yaitu bagaimana yang namanya pelayanan tidak hanya kami yang ada di depan, tetapi Bapak Ibu yang datang ke gereja pun harusnya punya konsep yang sama, yaitu datang untuk melayani Tuhan, bukan datang untuk dilayani Mas Purwoko, bukan, ya. Datang untuk dilayani Pak Marno karena beliau majelis, saya harus dilayani majelis, bukan. Tapi kita datang untuk melayani. Nah, sekarang kita bicara tentang panggilan untuk terlibat dalam pelayanan. Saya tambahkan, saya ambil ayat masnya dari Matius 22 ayat 14, ya. Mari kita baca Matius 22 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya yakin ini sering kita dengar, tapi apa maksudnya? Apa maksudnya banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih? Jadi ada dua, satu dipanggil, satu dipilih, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari bahasa asli, bahasa Yunani, karena ini perjanjian baru, maka dipanggil itu memakai kata kletoi. Ya, dipanggil itu bicara kletoi. Tapi yang menarik, apa itu dipilih? Dipilih itu bahasanya ekletoi. Betoni sithik ya. Dipilih, dipanggil itu kletoi, dipilih ekletoi. Tinggal ditambahi e doang, ya. Ya, kletoinya dipanggil, ekletoi dipilih. Dari ekletoi ini muncul kata yang kita sering dengar, elektoral. Betul ya? Elektoral itu pada waktu apa? Pemilu, ya, masih ingat ya? Elektoral itu dipilih, ya, pemilihan, ya toh? Pemilihan umum. Nah, ini elektoral, ya toh? Maka dari itu ini aslinya dari kata Yunani ekletoi, ya. Jadi rupanya dipilih dan dipanggil itu punya akar kata yang sama, ya, dari kletoi tadi. Lalu apa bedanya dipanggil dan dipilih? Kalau kita melihat Matius 22 ayat 14 tadi, ini ceritanya apa sih? Kenapa Tuhan Yesus, ini omongan Tuhan Yesus, ya. Kenapa Tuhan Yesus sampai bilang ini? Ini ceritanya adalah Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Kerajaan surga itu, nanti bisa dibaca ya ayat sebelumnya. Kerajaan surga itu seperti seorang raja yang mau bikin pesta. Dia sudah banyak kasih undangan, semua diundang, tapi rupanya yang diundang tidak datang. Terus raja ini dengan murah hati, dengan kesabaran menurut saya, dia suruh anak buahnya, wis tolong dipanggil. Yang tadi sudah tak undang tolong dipanggil. Wah, tentaranya pada datang, suruhannya pada datang ke orang-orang yang diundang tadi, orang-orang yang dipanggil tadi. Tapi mereka datang dengan laporan. Lapor, Pak Raja. Yang satu ngomong, wah, nggak bisa, sibuk, ada pekerjaan di ladang, gitu ya. Wah, nggak bisa, sibuk, saya nggak punya waktu untuk datang ke pesta pernikahan. Maka dari itu raja marah, betul ya? Raja marah karena salah satu suruhannya pun bahkan dianiaya ketika menanyakan kenapa nggak datang di acara pesta. Raja marah, suruh hancurkan itu semua. Nah, sekarang masalahnya pesta sudah siap, ya toh? Babi sudah diguling, jadi babi guling, ya. Ya, ini makanan sudah siap, pesta sudah siap, terus piye? Lalu raja bilang, wes nek ngono,
kamu pergi ke seluruh tempat, setiap kamu ketemu orang, datang, suruh datang, panggil mereka. Ini dipanggil. Karena itu anak buahnya keluar semua, panggil semua orang untuk datang, dan seketika ruangan itu penuh. Oh, semuanya datang. Ini bicara orang-orang yang dipanggil. Semua datang, diundang, semua diundang. Ada orang yang sedang makan sate di pojokan sama makan somai gitu ya. Nggak pakai baju pesta. Terus raja ini nanya, Tole, kenapa kamu datang ke pesta tanpa mengenakan pakaian pesta? Orang itu diam saja, tidak bisa omong. Lalu raja ini perintahkan anak buahnya, ini tolong diurus nih, suruh keluar. Dia nggak layak di dalam pesta saya. Lalu Tuhan baru bilang ini, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena dipanggil dan dipilih dalam satu kata yang sama, kletoi, satunya kletoi. Karena itu bicara tentang dipilih adalah orang-orang yang dipanggil dan meresponnya. Kalau cuma dipanggil, toh ya semua dipanggil. Tapi ada orang yang meresponnya. Meresponnya apa? Menghargainya, menghormatinya panggilan itu. Karena dia tahu yang manggil adalah raja, acaranya acara pesta, mosok nganggo jin suwek. Betul? Siapa di sini ya datang ke acara besarnya Mbak Agnes Sariati beberapa minggu yang lalu pakai jin suwek? Berangkat nggak suwe Pak Pendeta, cuma di jalan kecantol kawat, nah itu beda cerita, orang popo nih gue ya toh. Tapi saya yakin ketika Anda diundang pesta di tempatnya Mbak Ana Sariati, di tempatnya Febri yang menikah kemarin, apa yang Anda kenakan? Pakaian pesta, betul nggak? Ya kan, pakaian pesta yang Anda kenakan pasti pakaian pesta. Itu baru sing undang sopo Ana Sari Roti, ya, itu baru Anasari Roti. Coba bayangin, ini yang manggil raja. Kira-kira nek nalarmu dinggo, kira-kira pakai baju apa? Pesta. Ini artinya menghargai panggilan, ya toh? Ini artinya merespon panggilan. Hal yang sama ini dijadikan satu kata, dipilih. Jadi dipilih itu adalah orang-orang yang dipanggil dan dia menghargai, merespon panggilan ini. Nah, karena itu kita mau bicara bahwa saya yakin dan percaya kita semua tahu bahwa kita semua dipanggil. Amin. Kita semua dipanggil. Tapi masalahnya, apakah kita dipilih? Gitu ya. Kita semua dipanggil. Tapi apakah kita dipilih? Dan berdasarkan penjelasan saya tadi, berarti dipilih dan tidak dipilih itu tergantung kita. Apakah kita mau merespon dengan hormat, dengan takut dan gentar, atau kita hanya menyepelekan, ya puji Tuhan lah gue dipanggil, gitu doang. Gitu. Puji Tuhan lah gue terlibat di dalam pelayanan, ya sudahlah. Atau kita harus merespon dengan sesuatu yang lebih. Nah, kalau saya bicara tentang panggilan untuk terlibat dalam pelayanan, apa respon kita? Paling tidak ada 3 yang saya pelajari di dalam Alkitab. Yang pertama, coba kita lihat dalam Galatia 1 ayat 11 sampai 17. Galatia 1 ayat 11 sampai 17. Ini cerita tentang Paulus, ya, tentang Paulus. Galatia 1 ayat 11 sampai 17 saya bacakan untuk kita semua. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi secara implisit Paulus mengatakan Yesus Kristus bukan manusia, dia Allah. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Nah, Paulus ngerti kok.
Dia itu sudah dikenal banyak orang ya. Bukan dikenal sebagai nama baik, tetapi dikenal sebagai orang yang murahan, seneng ngamplengi, kan gitu ya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Dulu orang Yahudi dia, agama Yahudi tanpa batas. Wah, bayangin. Tanpa batas. Aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Paulus dipanggil, betul ya? Apakah dia dipilih? Ya, kita tahu dia dipilih. Nah, bagaimana responnya? Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia dipanggil, Paulus dipanggil untuk melayani. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Paulus gak curhat sama manusia. Paulus gak minta pertimbangan sama teman-temannya. Enak ya, aku dipanggil sama Tuhan untuk mengabarkan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Dia enggak konsultasi kepada manusia. Katakan, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Dia juga enggak pergi ke Yerusalem takon kalau rasul-rasul. Tenan operasi, aku ini dipilih. Ya, enggak. Tetapi dia berangkat ke tanah Arab. Dari situ kembali lagi ke Damsyik. Pertanyaan, ada apa di tanah Arab? Korma apa pendeta? Ngapain Paulus nyari korma? Kan gitu kan pertanyaannya. Ngapain Paulus pergi ke tanah Arab ketika dia sedang dipanggil? Ketika dia sedang mempersiapkan dirinya untuk pelayanan, dia pergi ke tanah Arab dan kembali ke Damsyik. Galatia 4 ayat 24 sampai 25 menjelaskan ada apa di tanah Arab. Dikatakan ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Jadi rupanya banyak penafsir Alkitab bahwa mengatakan Paulus itu ke tanah Arab, itu ke Sinai. Bukan haji loh ya. Ya, mau diplesetke atau Paulus kuwi naik haji atau ke Mekah ngapain? Atau Paulus pergi ke tanah Arab, jelas ditulis tanah Arab itu Sinai. Sinai itu ada di tanah Arab. Pertanyaannya ngapain Paulus ke Sinai? Ingat, Paulus ini orang Yahudi. Orang Yahudi melihat Sinai itu tempat di mana Taurat turun. Betul ya, Nabi Musa ya. Nabi Musa itu turunnya di Sinai, bukan di Wonogiri, maaf, ya kan? Di Sinai. Karena itu Paulus pergi ke Sinai. Ngapain? Dia mempersiapkan hati. Tuhan, bener nggak? Apa yang harus aku siapkan? Hati. Ya. Dia nggak konsultasi sama teman-temannya, dia nggak konsultasi sama para rasul, dia mempersiapkan hati untuk dipilih. Dipanggil sudah, tapi dipilih dia harus effort lebih. Dia harus merespon. Dengan cara apa? Yuk cek hati. Ya. Cek hatinya. Paulus ngecek hatinya. Mungkin dalam konteks sekarang dia menyendiri dan berdoa. Tuhan, betul nggak aku dipilih? Ya, Tuhan, betul nggak hatiku ini sudah siap untuk melayani Engkau? Betul kan? Tuhan, mungkin hatiku masih ada yang luka, masih ada sakit hati sama temanku, masih ada dendam sama saudaraku. Tuhan, bersihkan.
Yang Paulus lakukan, dia mempersiapkan hati. Dalam pelayanan, kalau kita bicara kita dipanggil, kita semua dipanggil. Pertanyaannya, apa kita mau merespon panggilan itu? Kalau mau merespon, langkah pertama, siapkan hati. Tidak usah saya jauh-jauh bicara pelayanan, penginjilan ke Papua, tidak usah. Saya bicara Anda datang ke gereja, itu Anda dipanggil. Betul? Loh, Anda datang ke gereja itu dipanggil. Pertanyaannya, apakah Anda dipilih? Kalau engkau datang ke gereja hanya datang ke gereja hanya bicara tentang namanya hari Minggu, KTP-nya Kristen, namanya Lukas, yo teko nang gereja. Kan gitu simpelnya ya toh? Ya karena Bapak Ibu ke gereja, ya wis lah melu nang gereja. Apakah sesederhana itu? Ya? Ataukah sebelum engkau pergi ke gereja, engkau siapkan hati? Saya masih ingat kenapa kita kalau sebelum pelayanan kita doanya di sini. Kalau Bapak Ibu masih ingat zaman bahula, itu kita punya ada ruangan khusus, kita doa di situ. Ya, sudah doa di sana, sudah oke, mantap, baru masuk ke sini dan melayani. Tapi waktu itu, ya, saya lupa itu tahun berapa, mungkin 10 tahun yang lalu, kayaknya masih zamannya Pak Joko ya, masih Pak Joko. Kita ngomong begini, ada masukan bahwa jemaat itu ketika masuk ke dalam gedung gereja, itu gosip. Siapa di sini yang gosip angkat tangan? Ya, masuk ke gedung gereja, ketemu bubul ngerti nggak? Ya, panjang lebar gosip, padahal 15 menit lagi mau ibadah, padahal 5 menit lagi mau berdoa. Oh Tuhan, Kau lah junjunganku. Tapi sebelum 5 menit itu datang, masih ada waktu untuk apa? Gosip. Rupa pendetone lu ketok, ya toh? Masih berdoa di sono, ya toh? Pemain musiknya yang enggak kelihatan, masih berdoa di sana. Wis gosip sih, ora apa-apa, 5 menit lumayan pulaan. Jadi pulang dari gereja ada bahan baru. Haleluya. Haleluya, amin ya. Karena itu kita kemudian sepakat, yo wis ngene wae. Persiapannya di dalam gedung gereja. Itu masih ingat ya, kalau yang masih ingat pasti tahu lah. Kita berdoa di sini. Supaya apa? Masih ingat? Supaya jemaat ketika mau masuk, ada yang doa penyembahan. Masuk, ada yang puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Kosong emosi. Kita mau nggak mau kan? Ya ikut duduk, ikut berdoa, mempersiapkan. Amin. Gitu loh. Jadi yang dipersiapkan hati kita dulu. Mungkin di jalan lagi jengkel gara-gara rebutan kamar mandi, ya toh? Sampai sini tenang dulu, siapkan hati. Apalagi sambil melihat para pelayan Tuhan sedang mempersiapkan pelayanan dengan puji-pujian dan doa. Betul nggak? Sekali lagi yang dipersiapkan apa? Hati. Paulus mempersiapkan hati. Dia dipanggil, tetapi tidak hanya itu, dia merespon panggilan ini. Ya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika kita dipanggil, gitu ya? Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3. Ini kutipan dari perjalanan Paulus yang kedua. Ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya ialah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium.
Dan Paulus mau supaya ia menyertainya. Paulus mau supaya Timotius ikut di dalam pelayanan. Betul ya? Paulus dipakai Tuhan untuk memanggil Timotius. Gitu ya? Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi begini konteksnya Bapak Ibu. Orang Yahudi itu rasis banget. Serius. Ya. Rasis banget. Orang Yahudi bahkan mau datang ke rumah orang non-Yahudi itu najis. Jadi kalau ada saudara kita yang mengkafirkan kita itu pas itu enteng. Ya toh, mengkafirkan dia enteng lah, ya toh. Bayangin ini Yahudi kalau ketemu sama Mas Pandu gitu, wajahnya katanya dudu saka Ruben, ya toh, bukan dari suku Yehuda, bukan suku Benyamin, ya toh. Wajah-wajahnya kayaknya suku Dayak, ya toh. Itu diajak salaman aja sorry, nggak mau, ya toh. Kenapa? Karena Anda itu orang kafir, Anda tidak bersunat. Nah ini penting ini ya. Jadi bagi orang Yahudi, sunat itu penting. Kalau you gak sunat, Anda bukan golongan kami. Timotius itu bapaknya orang Yunani, berarti bukan Yahudi. Ibunya Yahudi. Gitu ya. Dan sepertinya dari cerita ini artinya Timotius belum sunat. Nah, kalau sudah sunat kan jadi double ya. Ini pasti belum sunat ini Timotius karena bapaknya Yunani ya nggak sunat. Tapi ketika dia dipanggil, dia merespon panggilan ini dengan apa? Masalah sunat ini jadi batu sandungan. Masalah sunat jadi batu sandungan. Terus beresin. Kita tidak perlu ngeyel-ngeyelan Timotius, ya perlu ngeyel ya. Apa ya aku meh khotbah kita tak melorot ke ngatrok. Supaya semua orang tahu saya sunat. Kan ya nggak ada yang tahu kalau saya sunat. Betul nggak? Lo sunat itu kan urusan pribadi tuh. Anda ketemu orang gitu ya. Oh ketemu orang, apa Anda tahu dia sunat apa enggak? Nah, Anda tahu malah saya curiga. Loh, ini sunat kan maaf ya kalau dalam konteks Timotius melayani Tuhan ini konteksnya ya. Apa yang ngerti? Ya, apa yang ngerti orang yang ada di ujung bumi tempat Timotius melayani ketika Timotius ngomong apa yang ngerti sunat atau ora? Kan orang ngerti. Apa yang pas mau ngomong maaf boleh tunjukin KTP-nya? Kan dia nggak mungkin juga ya kan? Terus apa? Esensialnya, karena dikatakan semua orang tahu kalau Timotius itu belum sunat. Karena itu pasti saya punya imajinasi, ini nggak ada di Alkitab ya, tapi imajinasi saya boleh dong saya khotbah ya kan. Saya mengimajinasikan pasti Timotius sunatnya ya geden. Orang masalah geden nih supaya semua orang tahu, saya sekarang sunat. Gitu loh. Selama ini kan kamu belum tahu saya sunat toh. Sekarang saya sunat ya loh. Umumno, saiki aku sunat. Woro. Ya toh beli kambing, beli sapi, ben semua orang tahu saya sunat. Nah, ini cerita akan menyebar kemana-mana. Betul ya? Dan orang kan kasih tahu, oh itu dia sudah sunat. Sehingga dia tidak jadi batu sandungan ketika dia melayani orang Yahudi. Sekali lagi, sunat perlu? Enggak. Tapi kalau itu jadi batu sandungan, lebih baik sunat. Sama seperti makanan, gitu kan? Semua makanan itu boleh. Ya, Paulus bilang apa? Semua itu boleh, tapi tidak semua membangun. Semua boleh, tapi tidak semua berguna. Artinya apa? Lah berguna enggak? Berguna ya sudah lakukan. Membangun enggak? Membangun ya sudah lakukan. Tapi kalau gara-gara makanan saudaraku tersandung, Paulus bilang apa? Lebih baik aku tidak makan
itu. Maksudnya ini konsepnya daging ya, tidak makan daging selamanya. Tahu maksudnya ya? Artinya apa? Yang kedua yang harus kita siapkan, buang yang bikin orang lain tersandung. Iya, buang yang bikin orang lain tersandung. Apa Pak Pendeta? Lu banyak. Ya puji Tuhan di sini saya lihat sih sejauh ini tidak ada, gitu ya. Tapi bayangin, misalnya Anda mau ke gereja, ya, ya biar yang tak bully nggak marah, Bu Brenda aja ya. Bayangin Bu Brenda mau ke gereja, karena belum pernah saya dengar ya. Terus pakai sepan samin. Boleh? Loh, di Alkitab nggak ada aturan loh. Boleh, tapi apakah jadi sandungan? Paham ya? Ya jadi sandungan tuh ya. Minimal aku khotbah ini terus, gitu. Loh lah iya, lo kan yang lihat saya di depannya ya. Pak Bowo nggak kelihatan Pak, sorry Pak. Paham ya? Loh kalau itu jadi batu sandungan, apalagi mapap keluar dari rumah. Sudah rambutnya, sama ini, ya toh. Sininya belahannya ini, ya toh. Sepan sama ini, terus tanggungnya takon. Mau kemana Bu? Ke gereja. Ya pikiran dewe lah, ya toh. Itu jadi batu sandungan enggak? Pikiran dewe, kalian sudah besar, ya toh. Kenapa sih nggak pakai baju yang normal? Lo bisa? Simpel. Oh, toh cuman baju, toh cuman baju. Ya. Ini namanya menghilangkan batu sandungan. Ya. Sebelum ke gereja, weger saya benisuk, weger bojone, tangga-tanggane krungu. Ya. Terus waktu geger gede keluar rumah, takoni tanggane, mau kemana Bu? Ke gereja. Makanya pagi-pagi, minggu pagi, nek bojomu bikin masalah dan cari ribut, bilang, "Sik, kita ributnya nanti setelah pulang gereja." Tenang. Supaya apa? Tidak jadi batu sandungan. Ini dipose ya. Ya sesok ya pongko baru pulang gereja lanjut. Ya, tapi intinya apa? Lu jangan jadi batu sandungan. Betul ya? Bukan berarti kita munafik, bukan. Tetapi kita menjaga supaya orang lain tidak jadi batu sandungan. Loh Pak Marno sama Bu Lina yang kita lihat mesra selalu. Saya yakin ya pernah ribut, betul ya Pak? Pasti pernah. Saya tidak neng omah ribut. Terus karena mau ke gereja, di gereja lu gue siji kene, siji kono. Jadi ribut kok pendeta. Jadi batu sandungan. Ya sudahlah, di gereja duduk sebelah dulu. Nanti pulang gereja dilanjut. bukan berarti munafik, bukan. Maksudnya apa? Supaya orang lain tidak tersandung dengan apa yang kita lakukan. Paham ya? Ya. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu ikut konseling pernikahan dulu gitu, pasti kan dikasih tahu sama Pak Pendeta. Anda mau ribut sama suami, Anda mau ribut sama istri, tidak apa-apa, asal jangan di depan anak, apalagi di depan keluarga besar, betul? Ya. Ngunek-nguneknya suami di depan mertua, selesai. Ya, siapa yang punya pengalaman begitu katakan haleluya ya. Betul kan lu? Lo ribut wajar suami istri kok. Ya toh? Enggak apa-apa. Lah cuma nek ngunek-ngunek ki ngono kuwi ngarep para tuwa, ngarep depan kakak ipar, adik ipar piye coba? Bukankah hal yang sama ketika kita konteksnya bergereja? Betul ya? Ya tetap marah, ya tetap belum nyaman, tetap belum klop. Ya tapi namanya pernikahan ya tidak terlepas dari ribut. Tapi ketika di gereja ya jangan jadi batu sandungan. Pak Joko sama Bu Ambar wah melakukan gandengan ya kan. Terus kemudian Bu Ambar misi yang tadi pagi dilanjut nanti.
Gak apa-apa Bu Ambar, tenang aja. Memang belum selesai kok, ya toh. Nanti habis pulang gereja dilanjut, ora apa-apa, ya toh. Gak masalah. Tapi maaf, ya yuk kita bikin suasana ini tidak jadi batu sandungan. Puji Tuhan, kalau yang lihat itu mengerti. Oh ya namanya suami istri ya mesti tidak lepas dari ribut. Tapi orang-orang yang tidak mengerti, yang imannya belum kuat, itu bisa jadi batu sandungan. Betul ya? Sama dengan konteks sunat tadi. Bagi orang-orang yang sudah paham tentang sunat, ya Timotius gak sunat gak apa-apa. Itu buat saya, buat Anda, ya gak masalah Timotius gak sunat. So what? Tapi buat orang Yahudi, itu penting. Maka dari itu Paulus bilang apa? Wis lah, sunatan selesai. Nggak usah bikin ribet, gitu ya. Hal itu yang kedua yang harus kita respon. Satu, persiapkan hati. Dua, buang yang akan menjadi batu sandungan. Yang ketiga, tenang aja, ini ada 14. Yang ketiga, yaitu Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Saya post di sini. Apolos itu satu orang. Dia datang dari Alexandria. Alexandria itu sekarang Mesir ya. Tetapi zaman itu Alexandria adalah sentralnya ilmu pengetahuan. Di Alexandria ada perpustakaan yang paling besar zaman itu. Ya, jadi Alexandria ini terkenal dengan orang-orang pinternya, orang-orang terdidik, terpelajar, itu orang Alexandria. Ya, nah tidak hanya dari Alexandria, gitu ya, tetapi ia seorang yang fasih berbicara, pinter ngomong, gitu, khotbah luar biasa, menggebu-gebu, semangat dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ngomongnya pun bermutu. Pernah ketemu orang yang kalau ngomong tuh seru gitu, ya, tapi nggak ada isinya, ya kan? Nyengel ya. Ya, orang yang kalau ngomong seru ya, ketawa-ketawa gitu. Wah. Tapi pulang ngomong apa ya? Orang di sini ya. Loh, jangan salah lo ya. Ada pendeta-pendeta juga begitu. Kalau khotbah wah lucu banget, kita ketawa-ketawa, ya seru gitu dengar khotbahnya. Isinya gak ada gitu ya. Ya ada. Cuman ini Apolos, mantap. Udah lulusan terbaik Alexandria, pinter ngomongnya bermutu. Wah kurang apa jajal, ya toh? Nah, lanjut. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, maksudnya sudah mengerti Injil gitu ya. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Mantap. Jadi dia penginjil ini ya, mengajar tentang Yesus. Tetapi ada tetapinya nih. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Artinya dia belum komplit sampai dengan kematian Kristus, kebangkitan dan kenaikannya. Hanya sampai Yohanes, baptisan Yohanes. Yohanes yang mempersiapkan Mesias datang, dan Mesias itu adalah Yesus. Cuma sampai situ. Kemudian ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Dia ngajar di mana-mana ya. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila, ini temannya Paulus, teman pelayanan Paulus. Setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi ini orang pintar ngomong, ngomongnya bermutu. Diajari sama satu pasang suami istri, Priscilla dan Aquila, yang mereka ini adalah tukang tenda. Tukang tenda ini, ya kalau kita baca ini tukang tenda, temannya Paulus. Ya, maaf ya, Anda ini lulusan Harvard University, yang sebentar lagi dideportasi Donald Trump. Ya, Anda ini lulusan Harvard University, ya. Anda lulusan MIT, Massachusetts, ya itu Massachusetts ya itu.
MIT, yo mantap, ya toh? Diajarin sama orang lulusan STM tentang benerin radio. Saya ini MIT loh. Ya, saya ini lulusan terbaik diajari sama cah STM dan ini radio. Masya Allah, ya toh? Tapi yang menarik, Pak Apolos itu mau diajar. Karena Alkitab tidak menjelaskan bahwa mereka ribut itu berdebat. Nah, Apolos mau diajar sampai dia mengerti secara menyeluruh tentang Injil. Dan ini menjadi sebuah pengakuan, yaitu ketika Hieronymus, ya Hieronymus ki sopo? Hieronymus itu dia menerjemahkan terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin yang namanya Vulgata. Dia menerjemahkan tahun 304, dia lahir 347, tapi sekitar tahun 400 dia menerjemahkan perjanjian baru dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Latin. Vulgata. Salah satu yang paling terkenal adalah Lucifer. Ada yang tahu Lucifer? Lucifer itu terjemahannya Pak D. Hieronymus. Gak ada di dalam bahasa aslinya nama setan itu Lucifer, gak ada. Ya adanya putra fajar. Tapi dalam bahasa Latin sama Pak Hieronymus ini diterjemahkan Lucifer. Nah, makanya kita kenalnya Lucifer ini dedengkotnya setan gitu. Padahal dalam Alkitab adanya Beelzebul. Nah, itu ada ya. Tapi bukan Lucifer ya. Lucifer ini terjemahan Vulgata yang menerjemahkan jenenge Hieronymus. Dia menulis buku, dalam bukunya judul bukunya De Vilis Illustribus. Dia rilis tahun 392. Pada bab 54 dia menulis Apolos yang kita tadi pelajari. Mungkin penulis kitab Ibrani. Bahkan Martin Luther, Anda tahu Martin Luther? Martin Luther itu pendiri gereja Protestan ya. Jadi sing marani protes ini jadinya Martin Luther ya, tahun 1517 ya. Nah, Martin Luther ini pun mengatakan hal yang sama. Mungkin kitab Ibrani ditulis oleh Apolos. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana Alkitab menulis tentang Apolos. Dia orang yang terpelajar, pinter, cerdas, luar biasa. Jadi mungkin sekali kitab Ibrani ditulis oleh Apolos. Tapi bagaimana dengan pandangan gereja secara umum? Gereja secara umum mengatakan Ibrani itu ditulis oleh Paulus, tapi memang oleh penulis, maksudnya sih dikongkon nulis itu tuh Paulus mendiktenya, gitu ya. Nah, ini kata-kata siapa? Clement dari Alexandria. Clement dari Alexandria ini dia hidup di tahun 150 Masehi. Ingat, Hieronymus tahun 400. Clement tahun 150. Deketan mana Clement sama Hieronymus? Dengan Paulus. Deketan Clement. Makanya kita percaya kata-katanya Clement, bukan kata-katanya Hieronymus. Jangan bingung ya. Kristen itu juga pakai logika. Ya kan? Kalau yang ngomong itu selisihnya 350 tahun dengan Paulus, lah kok dipercaya? Kalau yang ngomong itu jaraknya hanya 100 tahun dari Paulus, ini bisa lebih dipercaya. Kenapa? Karena Clemens itu punya guru namanya Pantalemus. Gurunya Pantalemus adalah Markus. Markus yang nulis Injil Markus. Jadi amat sangat mungkin apa yang dikatakan oleh Clemens itu benar. Yang nulis kitab Ibrani adalah Paulus. Makanya Ibrani masuk di dalam kanon alias Alkitab. Pasti ingat ya, Alkitab itu enggak sembarangan disusun. Ya, syaratnya apa? Penulisnya itu harus sejaman dengan Yesus. Penulisnya harus saksi mata. Orang jarene orang, tapi saksi mata. Maka dari itu buat gereja, buat saya pribadi, saya percaya yang nulis Paulus. Karena si ngomong iki luwih cedhak, intine ngono lah. Ya toh?
Ana sing ngomong padu, sing nulis kitab Ibrani kuwi Mas Purwoko. Wah, sing ora percaya aku yakin gitu. Ya, orang masuk akal gitu. Nah, tapi kita bisa melihat Apolos ini yang tadinya hanya mengerti separuh dari Injil, dia mau upgrade skill, Bapak Ibu. Dia mau belajar dari Aquila dan Priscilla sehingga dia mengerti secara utuh, bahkan sampai dikira dia yang nulis Ibrani. Nah gitu ya kesimpulannya kan. Saking pinternya karena dia upgrade skill sampai Hieronymus mengira Apolos ini yang nulis kitab Ibrani. Kesimpulannya apa? Yang ketiga yang harus kita siapkan ketika kita dipanggil supaya kita dipilih adalah upgrade skill. Jangan jadi orang Kristen gitu doang. Ya toh? Tahun 1972 ke gereja. Tepuk tangan aja enggak. Ya toh? Diam aja. Dalam Yesus kita bersaudara. Menang ya. 1972. 2025 yang ngono wae. Dalam Yesus upgrade dong. Betul? Saya senang ini pemain musik. Ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dia main gitarnya nggak kayak gini ya. Ini upgrade ini, betul ya? Betul ya. Kalau saya ingat 20 tahun yang lalu Ronald main keyboardnya nggak gini ya. Upgrade. Ini pemain musik. WL juga upgrade harus. Gitu. Makanya ini saya membantah statementnya Mas Firman. Ya, kalau besok kita pelayanan, Sabtunya latihan. Walaupun Mas Firman selalu bilang apa? Udah di wong Kristen 10-an tahun kok nyanyi dadak latihan. Nah ini bantahan saya, ya. Ingat, ini bukan masalah kita nggak bisa nyanyi, bisa. Cuman kita mau upgrade skill. Amin. Iyalah, Enda dari dulu juga bisa nyanyi. Cuman masalahnya, ayo kita beri yang terbaik. Tadinya nyanyinya masih fals-fals, sekarang jadi lebih baik. Betul ya? Besok tambah baik. Main musiknya tadinya salah-salah ngedrumnya, sekarang Aldo ndak pernah salah. Betul ya? Upgrade skill. Termasuk, halo para pengkhotbah KPK. Ya toh? Yang saya kasih tugas khotbah KPK juga harus punya semangat untuk upgrade skill. Oke, pertama kali dikasih tugas, saya masih ingat Mas Firman itu pernah, ini semua itu pada nanya saya, nih sekalian saya ngomongin. Oh ya Mas Firman itu jengkelin, pernah dikasih tugas Firman enggak sih? Sekali-sekali dikasih tugas Firman. Jangan salah, Mas Firman itu pernah tugas Firman. PPK, masih ingat ya? Tapi zaman Covid. Jadi rano sih nonton. Enggak. Pas Covid, jadi Mas Firman itu kerekam. Zaman dulu kan kita direkam ya, masih ingat ya? Direkam, terus diposting, kita nontonnya dari rumah. Lah Mas Firman itu kerekam, gitu. Anda tahu ngerekamnya di mana? Di lantai 3. Ngomongnya apa? Ben rano sing delok. Aduh ya. Nah, itu pernah itu Mas Firman. Maksud saya gini, kalau kita pertama kali khotbah, di pertama kali Pak Pendeta saya takut, enggak apa-apa. Ya, nanti saya baca aja gimana? Enggak apa-apa, materinya dibaca enggak apa-apa. Tapi ya jangan terus baca terus, ya kan? Betul ya? Jangan terus khotbahnya kisah para rasul 18 sementara itu datang. Ya harus upgrade skill dong. Ya kan? Upgrade skill. Ya. Khotbah lagi, wah tambah baik. Khotbah lagi, tambah baik. Kenapa? Sekali lagi, kita mau merespon panggilan Tuhan. Ya kan? Ada dipanggil, kabeh dipanggil. Ya. Cuman masalahnya, apakah kita dipilih? Dipilih itu tergantung respon kita. Kita siapkan hati atau tidak. Kita mau hilangkan yang namanya bentuk-bentuk yang bisa menjadi batu sandungan atau tidak. Dan yang ketiga apa ini? Upgrade skill. Ayo kita berlatih. Ya toh? Kalau perlu sebelum ke gereja di rumah sudah nyanyi-nyanyi dulu. Ya toh?
pemanasan dulu, serius. Ya kan? Lomba-lomba pesta rawi itu sebelum lomba pemanasan dulu supaya tenggorokannya lebih baik. Jadi ketika nyanyi, wah, haleluya. Suara saya kayak sapi mau disembelih. Ya, upgrade skill supaya apa? Supaya ketika sampai di sini, nggak cuman malaikat yang merinding dengar suaramu, tetanggamu sebelah merinding dengar suaramu. Ya, bukankah itu indah? Betul ya? Saya setuju Tuhan nggak mandang fals atau enggak, setuju. Nah, cuman kita itu kan mau memberi yang terbaik. Amin. Memberi yang terbaik. Kalau saya bisa, hari Sabtu seharian saya nggak mau minum es. Kenapa? Karena minggu saya mau menyanyi buat Tuhan. Loh, WL tak? Orang aku jemaat. Loh, ngopo? Loh, ya saya mau menyanyi buat Tuhan. Masa nyanyi buat Tuhan suaranya serak, wato-wato. Wis pokoknya setiap hari Sabtu aku ora ngombe es blas. Ditawari bubur es teh jumbo tak tolak. Kenapa? Minggu saya mau nyanyi buat Tuhan. Itu juga termasuk upgrade skill. Ayo, apa yang kita bisa upgrade skill kita? Supaya apa? Loh, sekali lagi, hari ini yang disenangkan bukan saya, yang disenangkan bukan Anda, yang disenangkan Tuhan. Ayo kita fokus, ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa.